إلهي بالصلاة وبالسلام عليه فراه عطر بالتوالي اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbi wal ali amma ba'd. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan melanjutkan kajian dalam kitab Al-Maulidun Nabiyil Karim, kitab tentang biografi, tentang kisah perjalanan hidup sirah baginda Nabi Muhammad SAW yang telah disusun oleh Al-Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Attas Al-Batawi. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang Mahalul Qiyam. Sudah 2 episode sudah kita terangkan. Maka pada kali ini kita akan menuntaskan tentang Mahalul Qiyam, episode yang terakhir, yaitu yang ketiga insyaallah, di mana Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Attas dalam Mahalul Qiyamnya beliau ini, dalam maulid beliau ini yang dikenal dengan Maulid Al-Attas ini, banyak sekali bermunajat di dalam Mahalul Qiyamnya, mengadu akan kecintaan yang sangat luar biasa kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena memang di saat Mahalul Qiyam ini adalah tempat saat yang sangat mustajabah, karena insya Allah setiap maulid apapun kita harus meyakini bahwasanya Rasulullah hadir di saat itu, khususnya ketika dibacakan Mahalul Qiyam. Pantas di dalam Maulid Al-Attas ini, kalau kita dari awal sudah betul-betul kita dihadirkan suasana yang di situ Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Ini adalah sesuatu yang gak boleh kita sia-siakan kesempatan ini. Di saat Mahalul Qiyam kita betul-betul hadirkan hati kita, raga kita fokuskan. Bahkan kita minta apa yang kita inginkan dari hajat-hajat kita, baik hajat dunia dan akhirat. Khususnya lebih-lebih kita meminta supaya dipertemukan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Karena ada bait-bait yang akan kita sampaikan ini, itu bait yang sangat bagian yang diucapkan, diterangkan oleh Habib Abdullah Al-Attas akan kerinduan beliau kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Di mana beliau mengatakan, qala al-muallif rahimahullah, awihu syauqan wa qulu, ya rasya judbil wisali, mengadulah kalian akan kerinduan dan katakan, ya rasya judbil wisali, wahai kekasihku, bermurah hatilah dengan merajut perjumpaan denganku. Ana dha sabbun mu'anna fika ya bahil jamali, aku adalah orang yang jatuh cinta dan tergila-gila kepadamu, wahai orang yang dipuja keindahannya. Domirnya langsung kepada engkau. Ini menunjukkan kita harus yakin bahwasanya saat itu Rasulullah hadir di tengah kita. Al-madad alal gadril masyhad. Seorang ulama mengatakan, al-madad, pemberian Allah itu bergantung kepada pandangan seseorang dan keyakinan seseorang.
Ketika seseorang itu berkeyakinan Allah menghadirkan Nabi Muhammad di momen-momen Maulid Nabi Muhammad, maka di saat itulah kita betul-betul orang yang beruntung, ya, yang akan mendapatkan keberkahan, akan mendapatkan rahmat yang sangat luar biasa. Hal tuwasini biwaslin minhu tiryaku atilali. Apakah engkau sudi? Siapa engkau di sini? Baginda Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, apakah engkau sudi mengasihani aku, menjalin pertemuan denganku, wahai penawar rasa sakitku? Merengek seperti anak kecil supaya mau sang kekasih bertemu dengannya, melihatnya, memandang dirinya. Ini suatu yang sangat indah, ini sesuatu yang terpuji, ya, karena ini tidak ada cinta kecuali cinta yang hakikat itu adalah cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sesuatu apapun yang bernamakan cinta, ya, kalau tidak ada di situ cinta Allah dan Rasulnya, maka cinta itu adalah cinta yang fana, tidak ada artinya, dan bahkan tidak ada manfaat yang akan diambil. Itu cinta yang akan mengantarkan kepada kesusahan, karena cinta kita tidak berlandaskan Allah dan Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kita mencintai seseorang itu karena cinta kepada Allah dan Rasul, cinta kepada istri kita. Bagaimana caranya kita mencintai istri karena Allah dan Rasulnya? Caranya adalah ketika kita melihat seorang istri, melihat istri kita, melihat anak kita, ya, jadikan itu media perantara kita taat kepada Allah. Hantarkan mereka untuk menuju ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Itulah yang dinamakan cinta yang karena Allah dan Rasul. Bukan malah engkau terjerumus dalam cinta yang buta, beratasnamakan cinta. Banyak orang mengatakan aku sangat cinta istriku, tapi akibat dia cinta yang bukan karena Allah dan Rasulnya, dia dikalahkan oleh istrinya, sehingga melalaikan dari Allah dan Rasulnya. Gara-gara cinta yang betul-betul dilandaskan karena Allah dan Rasulnya, justru akan menjadikan dirinya, orang yang dicintai itu akan dekat dengan Allah dan Rasulullah. Itulah cinta yang berlandaskan cinta Allah dan Rasulnya. Makanya di sini beliau seperti anak kecil yang merengek-rengek ingin ketemu dengan Rasulullah, karena pertemuan dengan sang kekasih itulah sebagai obat penawar rasa sakit. Setiap sakit apapun, kalau yang datang sang kekasih ibarat seperti tidak ada ya, makanya ada nyanyian apa? Makan gak enak, minum gak enak. Kenapa? Karena sang kekasih jauh dari dirinya. Bagaimana kalau yang jauh dari kita Nabi Muhammad? Padahal esensi dari setiap makhluk itu ada di situ, nur Nabi Muhammad SAW. Kita ini nggak boleh jauh dari Nabi Muhammad. Yang menyebabkan kita jauh dari Nabi Muhammad adalah dosa-dosa kita. Kam tamanna qalbu sabbin haimin husna i'tidali. Betapa lama hati yang tengah dimabuk cinta dan gundah gulana berangan-angan akan pesona keluhuran. Kalau orang sudah cinta itu, maka segala yang diangan-angan, segala hayalan-hayalannya itu selalu akan pesona, kebaikan, ya, keluhuran dari sang kekasih. Ya. Maka kata guru kita Habib Ahmad Ismail bin Abdullah Lahdi, setiap cinta itu butuh feedback. Feedback itu harus ada, kita memberi pasti kembali.
ada tolak balik. Ya. Nggak bisa kita hanya ingin diberi saja tanpa kita memberi. Cinta juga seperti itu. Kita harus datang, maka cinta itu juga akan datang. Rasulullah sudah datang kepada kita. Bahkan sebelum kita dilahirkan, Rasulullah sudah menyatakan cinta kepada kita. Namun kita yang terkadang terlambat untuk merespon cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kam tamannaitu suluwan fi liqarahati bali. Seringkali diriku berharap terhibur dalam pertemuan dengan pelipur lara jiwa. Ya, setiap angan-angannya selalu ingin bertemu Rasulullah. Maka tidak ada keindahan di dunia ini tanpa Rasulullah SAW. Makanya para aulia Allah, ya, ketika ditanya mereka itu kalau berdoa minta surga, apakah yang diinginkan dari surga itu kenikmatannya atau bidadarinya? Mereka tidak mengatakan aku pingin bidadari, aku pingin kenikmatan makan makanan yang ada di dalam surga. Tidak. Mereka ingin masuk surga itu bukan karena itu semuanya. Apa jannah fiha Rasulullah? Aku ini minta surga kepada Allah, bisa masuk surga karena di dalamnya ada Rasul. Itu saja. Mungkin kalau kita ingin surga, minta masuk surga karena masih terngiang-ngiang akan bidadarinya, akan kenikmatan-kenikmatan makanannya, akan istana-istananya. Tapi kalau sekelas para aulia, levelnya para aulia dan orang-orang soleh, mereka ingin masuk surga karena di situ ada Rasul. Karena sejatinya tidak ada namanya kenikmatan yang hakiki kalau tidak bersama Rasul. Makanya sampai ada perkataan yang dari seorang sufi, yaitu Syekh Abil Hasan Asyadzili, kalau andai kata terhijab dari aku Rasulullah SAW sekejap mata, maka aku sudah menganggap diriku bukan bagian dari orang muslimin. Artinya apa? Mereka-mereka ini selalu dalam tindak tanduknya, diamnya, gerak-geriknya selalu berlandaskan sesuai dengan baginda Nabi Muhammad, sesuai dengan petunjuk dari baginda Nabi Muhammad, sehingga apa yang mereka lakukan itu betul-betul sangat selangkah, setapak, bahkan sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'abad kudratu Rabbi ghaira fauzi bin difali. Namun kuasa Allah belum mengizinkan pertemuan itu kecuali aku diberikan keberuntungan mendapat anugerah besar tersebut. Namun apa daya, terkadang banyak kita mengharapkan sesuatu yang sangat luar biasa, namun hal itu tidak kunjung datang dan dikabulkan. Apalagi yang sesuatu pertemuan yang sangat agung, pertemuan dengan Nabi Muhammad itu bukan permintaan yang biasa, itu permintaan yang sangat luar biasa, yang sangat besar. Semua dari umat ingin ketemu Nabi Muhammad. Nabi Musa ingin ketemu Nabi Muhammad. Nabi Musa ingin dijadikan umat Nabi Muhammad. Namun apa daya Nabi Musa tidak dikasih nikmat seperti itu. Ya, ketika melihat keistimewaan umat Nabi Muhammad, Nabi Musa minta dijadikan umat Nabi Muhammad. Apa jawabnya? Jawabnya Allah Ta'ala, ya, khudh ma ataituka. Kamu terimalah apa yang sudah aku tentukan kepadamu, aku berikan kepadamu, yaitu kau sebagai nabi dan seorang rasul. Itu keistimewaan yang aku berikan adalah untuk umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika akhir di padang mahsyar, di saat itu semuanya ingin mendekat kepada Nabi Muhammad. Semuanya ingin bisa berdekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Namun apakah mudah? Jelas sangat sulit. Ya. Ibarat
Kalau sekarang orang ingin semuanya satu Indonesia ingin dekat dengan presiden. Mudah apa enggak semuanya? Pasti hanya orang-orang terpilih saja yang mampu dekat dengan presiden. Bagaimana kiranya di saat itu di mahsyar? Maka permintaan bisa bertemu Nabi, dekat dengan Nabi itu bukan permintaan yang sangat biasa. Itu permintaan yang sangat besar. Dan itu yang harus kita inginkan, kita angan-angankan dan kita selalu minta kepada Allah. Karena bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan atas dasar amaliyah kita, bukan dengan berkah, ya berkat usaha kita. Itu adalah anugerah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya makanya kalau kita lihat amal kita, pasti kita akan minder, pasti nggak bisa. Menyebabkan kita bisa bertemu Rasul, tapi kita ingat bahwasanya Allah lah yang berikan. Ya. Min adabi fi habibi bihtiraki washti'ali. Akibat rasa pedihnya diriku terpisah dari kekasihku yang semakin menyala dan membara. Ya, Masya Allah ya, ini sudah cinta ini. Kalau kita bahasa cinta ini bahasa yang sangat tinggi. Tidak ada yang bisa mampu menjangkaunya, ya, yang tiada batas. Cinta itu kalimat yang tidak ada ujungnya, ya, tidak ada batasannya. Ini sudah cinta yang sudah tergila-gila, ya, seperti orang sudah sangat cinta dengan seseorang. Kalau sudah orang yang dicintai tadi itu pergi, maka orang ini seperti sudah tidak ingin hidup lagi. Ini sudah cinta yang seperti ini. Ini cinta yang betul-betul murni karena Allah dan Rasulnya. Ini cinta yang benar, cinta yang diarahkan kepada Rasul. Jadi para sahabat, lihat mereka, perjuangan mereka selama bersama Rasulullah. Apa yang sudah dikobarkan oleh mereka? Jiwa raganya, hartanya, semuanya diberikan oleh Rasulullah. Rasulullah memerintahkan apapun mereka siap. Mereka mengorbankan nyawa mereka. Mereka tidak berpikir nanti saya mati apa tidak, bagaimana saya nanti bisa makan apa tidak. Mereka selalu bahagia kalau bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Abi Abdullah Al-Attas juga seperti itu, merasakan hal yang sama yang dirasakan oleh para sahabat Nabi. Menderita kalau sudah jauh dari Rasulullah. Ya. Rikali warham hayati. Inna ruhi fi khilaliyahnya ya Abdullah Al-Haddad berdoa, ya Allah berbelas kasihilah pada diriku, sesungguhnya ruhku dalam kehampaan. Hanya sia-sia kalau saya enggak bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa fuadi fi jawahu wa dumu'i fil hitali, dan hatiku berada pada duka yang mendalam dan air mataku bercucuran dengan deras karena jauh dari baginda Nabi Muhammad, tidak bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ini tangisan yang betul-betul nanti akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tangisan yang tiada sia-sia kalau dikeluarkan. Kalau kita sering nangis tapi karena kehilangan harta, mungkin karena ya apa yang kita sayangi selain dari dunia, ini tangisan yang sia-sia. Tangisan yang akan menjadikan perhitungan nanti di hadapan Allah, tangisan yang seperti ini, tangisan cinta karena Nabi Muhammad SAW. Wa uyuni fi suhadin wa habibi fi infisali, dan mataku tidak dapat tidur sedangkan kekasihku sedang terpisah dariku. Allah ya. Ibarat bulan ini sudah gak bisa tidur, ya karena apa? Kekasih tak kunjung tiba datang kepadaku, ya. Sampai beliau ini tidak bisa tidur karena kekasihnya jauh. Ana maftunun bi Thaha Ahmadan mahid dolali. Saya menjadi gila karena cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang penghapus duka nesta. Ya. Ya hudatal aisihimu fi hawa hawil jamali, wahai para pendendang lagu
Tergila-gilalah kalian di dalam mencintai orang yang terhimpun keindahan pada dirinya. Beliau menularkan, kalau kau yang mengaku sebagai orang yang selalu memuja-muja dengan irama-irama lagu, maka kalian sejatinya harus tergila-gila kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang tepat, bukan diarahkan kepada wanita. Hanya sekarang kalau ngarang lagu kan isinya tentang apa? Diarahkan kepada wanita. Padahal wanita tadi bukan mahramnya, ya, bukan yang dihalalkan oleh Allah. Ini apa yang itu akan menjadi sia-sia, tidak ada arti. Ya. In balakum syi'babanin min naqazatir rida min naqazatir rial. Jika kalian sampai pada lembah bebatuan di daerah Naqo yang dipenuhi pepohonan hijau dan rindang, ya. Jadi kalau orang-orang dahulu kalau ingin berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad, ketika mereka akan ziarah kepada Nabi Muhammad, tidak sedikit dari mereka dari jauh sudah bersiap-siap diri, ya, untuk bersenandung, memuji-muji akan baginda Nabi Muhammad SAW, berdendang ria karena akan sebentar lagi mereka sampai masuk ke kota Madinah dan bisa datang ke pusara baginda Nabi Muhammad. Lalu mereka bersenandung memuji baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya sampai di sini orang tidak sedikit dari mereka ketika tidak bisa datang kepada kota Madinah, datang ke pusara baginda Nabi Muhammad, mereka selalu menitipkan salam untuk Rasulullah SAW. Makanya di sini beliau ketika melihat, ya, orang-orang yang akan datang kepada Rasulullah, ya, ketika nanti sudah dekat atau melihat kota Madinah, sampaikan salamku, rasa cintaku, utarakan pedih cintaku karena jauh dari kekasihku. Itu beliau sampaikan, ya. Au mina au munhanaha au hujunin au ala, atau sampai di daerah Mina atau di lerengnya atau hajun atau awali, beliau aska salami, sampaikan nanti, ya, kepada, ya, syamsahatikal ahali, kalian sampaikan salamku yang paling suci kepada mentarinya seluruh penduduk tempat itu. Ya, mencintai Nabi Muhammad juga harus juga bisa mencintai orang-orang yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad. Siapa yang orang dicintai Nabi Muhammad? Yang pertama adalah keluarganya, yang kedua para sahabatnya. Maka kita harus mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Sungguh dusta orang yang mengatakan mencintai Nabi namun dia membenci orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Maka ini berkaitan. Bagi Sayyidina Fatimah sampai dikatakan Fatimah bid'atun minni. Sayyidina Fatimah ini adalah bagian dari diriku. Siapa mencintainya berarti dia juga mencintai aku. Tapi kalau dia membenci dia berarti juga aku membenci dia, kata Rasulullah SAW. Masuk keluarga Rasulullah yang lainnya atau anak turunnya, maka kita tidak boleh sampai membenci satu pun dari keturunan Nabi Muhammad. Karena ada hadis, ya, sampai ditakutkan siapa yang mati dalam keadaan di dalam hatinya menyimpan kebencian kepada satu keturunan Nabi Muhammad, maka matinya dia dalam keadaan non muslim, dalam keadaan tidak membawa iman. Wal iyadzubillah min. Ini penyakit yang harus kita jauhi. Hati-hati. Apapun, siapapun, selama itu adalah cucu baginda Nabi Muhammad, tidak boleh membenci. Bagaimanapun kelakuannya, bagaimanapun perbuatannya, kita menghormati. Walaupun kita tidak cocok, boleh kita tidak cocok dengan perbuatannya, namun tidak sampai kita membenci dari zatnya. Karena ada dalam diri zatnya ini bersambung dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi, ya, begitu juga para sahabat dan sebagainya, ya. Rawwihillahumma ruhan qad hawakulal kamal. Ya Allah, harumkan ruh yang telah menghimpun semua kesempurnaan. Ini
akhir dari penghujung dari Mahal Qiyam ini beliau berdoa, Al-Habib Abdullah Al-Attas berdoa kepada Allah supaya baginda Nabi Muhammad SAW itu diharumkan, ya, karena Rasulullah adalah makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling sempurna. Harumkan artinya angkat derajatnya Rasulullah setinggi-tingginya. Bisyada fullin wa wardin min salatin kalaali, dengan semerbak bau melati dan bunga mawar dari sholawat yang berkilauan bak permata. Ibarat pujian-pujian, sholawat-sholawat yang dihanturkan kepada baginda Muhammad, yang disematkan kepada Rasulullah itu adalah wangian yang sangat luar biasa. Ada ilmuwan Jepang itu meneliti air, ya. Air ini ada pengaruh enggak kalau dikata-katai, diucapkan sesuatu yang jelek, atau dikata-katai atau diucapkan sesuatu yang baik? Apakah ada esensinya, zatnya itu ada sesuatu yang berubah? Maka diteliti, ternyata Pak, ketika kalimat itu terlontar kepada air, itu kalimat yang baik, maka ada molekul-molekul yang bak permata. Namun kalau yang terlontar itu kalimat-kalimat yang busuk, yang tidak baik, maka berubah juga molekul-molekulnya, itu berubah yang tidak aturan dan tidak baik. Ini baru kata-kata yang baik. Bagaimana kalau air itu dibacakan sholawat kepada Rasulullah? Molekulnya akan menjadi indah, permata, bahkan jauh lebih indah. Apalagi zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholawat yang kita haturkan ini adalah wangian, ya. Jangan sampai kita ini, makanya lisan-lisan kita jangan sampai lepas dari sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang menjadikan mulut kita ini harum, ya. Kalau mulut kita sudah harum, maka apapun yang kita panjatkan akan menjadi dikabul. Apapun yang kita lakukan akan menjadi karena ucapan itu akan berpengaruh dengan perbuatan, selaras dengan perbuatan. Kalau ucapannya baik, gak akan mungkin perbuatannya itu buruk, akan selaras. Kalau ucapannya jelek, otomatis perbuatannya pun akan selaras, akan menjadi buruk. Wa salatullahi tagsha sarmadan hamid dilali, dan salawat Allah semoga tercurahkan terus menerus kepada pemilik naungan pada hari kiamat, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Wa ala alin wa sahbin min nisa'in wa rijali, begitu pula kepada keluarga Nabi serta para sahabat, baik dari kalangan wanita dan laki-laki. Sahabat ada yang dari wanita, juga ada dari kalangan laki-laki. Ini sebagai penutup sholawat, semoga jadi anjuran memang setiap doa itu, ya, diakhiri dengan sholawat supaya dikabulkan. Maka dari kata Sayyidina Umar, setiap doa yang tidak di situ dimulai dengan sholawat, maka doa itu akan tertolak. Maka kita akhiri juga setiap kali kita berdoa, mohon apapun, kita akhiri sebagaimana kita membuka dengan sholawat. Kita dianjurkan juga oleh para ulama mengakhiri dengan kita membaca sholawat kepada Rasulullah SAW, karena itu akan menghantarkan doa kita diijabahi dan diterima oleh Allah Subhanahu. Bagaimana orang sholat, mulai dari awal Fatihahnya baik, ini baik, tapi kita di akhir nggak baca sholawat kepada Rasulullah, bagaimana kiranya sholat kita? Tertolak. Hanya sekedar kita nggak membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Ini sebagai cerminan untuk kita. Kita tidak bisa lepas dari baginda Nabi. Maka kita harus selalu tidak mau kita kerahkan diri kita, semangatkan diri kita untuk selalu, ya, berada di jalan dan koridor baginda Nabi. Mulailah kita dengan selalu bersolawat kepada Rasulullah SAW. Itu akan menjadikan diri kita makin dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah sedikit dari ulasan dari kami tentang penjelasan dari Maulid Al-Attas yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Attas. Insyaallah
akan kita lanjutkan pada sesi yang akan datang, lanjutkan dari rawi dari Maulid Al-Aqsa. Semoga bisa bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.